Apa kehidupan baik yang Tuhan inginkan untukmu? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Perayaan paling awal untuk menghormati semua orang kudus. Dimulai pada abad keempat. Sebagai peringatan bagi semua martir. Ketika penjajah menjarah katakombe di awal abad ke-7. Paus Bonifasius yang keempat mengumpulkan sekitar 28 gerobak tulang belulang dan menguburkannya kembali di bawah bangunan Pantheon, kuil Romawi yang dulu didedikasikan untuk semua dewa. Paus kemudian menguduskan kembali tempat itu sebagai gereja Kristen. Menurut Venerable Bede, Paus bermaksud agar kenangan semua orang kudus dapat dihormati di tempat itu di masa mendatang. Gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November. Awalnya, hanya para martir dan Santo Yohanes Pembaptis yang memiliki hari khusus dalam kalender liturgi. Namun kemudian, orang-orang kudus lainnya mulai ditambahkan, dan jumlahnya semakin banyak, seiring dengan ditetapkannya proses kanonisasi yang teratur. Hari Raya Semua Orang Kudus, yang diikuti oleh Hari Arwah pada tanggal 2 November, merupakan perayaan penting dalam tradisi Katolik. Keduanya mengajak kita untuk merenungkan kekudusan, untuk mengingat orang yang kita cintai, dan untuk menghormati orang-orang kudus yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan kebajikan. Hari-hari ini merupakan perayaan kehidupan, kesatuan, dan perjalanan iman yang berkelanjutan, yang berpuncak pada janji kekal untuk bersatu dengan Allah di surga. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus melihat orang banyak, Dia naik ke bukit dan setelah Dia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah para pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan difitnah karena aku. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Paus Fransiskus memandang sabda bahagia sebagai inti dari identitas seorang murid Kristus. Ia menegaskan bahwa sabda-sabda ini bukan sekadar aturan, melainkan paspor Allah bagi umat beriman yang menyingkapkan cara hidup baru, berpusat pada kebajikan seperti kemiskinan rohani, penyesalan atas dosa, dan penciptaan perdamaian yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sabda bahagia mendefinisikan siapa murid Yesus itu, serta menggambarkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Dia mengajarkan bahwa sabda bahagia adalah jalan Yesus menuju kebahagiaan sejati, mengungkapkan hukum baru yang membawa sukacita dan kedamaian, dan lebih dari sekedar daftar perintah.
Ia membandingkan sabda bahagia dengan nilai-nilai dunia yang berfokus pada kekuasaan, kekayaan, dan ego. Menurutnya, dunia sulit menerima nilai-nilai sabda bahagia, seperti kemiskinan rohani, bahkan mungkin menganggapnya sebagai kelemahan. Paus menyebut jalan sabda bahagia sebagai jalan pasca sebuah perjalanan dari kehidupan duniawi menuju kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jalan ini mungkin penuh penderitaan karena Kristus, tetapi berakhir pada ganjaran surgawi. Bacaan Injil ini sangat bermakna. Pada perayaan seperti Hari Semua Orang Kudus, karena menegaskan bahwa kekudusan dicapai melalui hidup yang setia pada nilai-nilai ilahi ini, bahkan di tengah penderitaan dan penganiayaan. Yesus mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan kerinduan dan kebutuhan terdalam hati manusia. Dalam buku doanya, Santa Teresa dari Villa menulis doa berikut. Jangan biarkan apapun mengganggumu, jangan biarkan apapun menakutkanmu. Segala sesuatu akan berlalu. Allah tidak pernah berubah. Kesabaran mencapai segala yang diinginkan. Barang siapa memiliki Allah, tak kekurangan sesuatu pun. Allah saja sudah cukup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa doa Santo Fransiskus Asisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Di mana ada luka, bawa pengampunan. Di mana ada keraguan, bawa iman. Di mana ada keputusasaan, bawa harapan. Di mana ada kegelapan, bawa terang. Di mana ada kesedihan, bawa kebahagiaan. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti. Mencinta daripada dicinta. Karena dalam memberi itulah kami menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Yesus Raja belas kasihan, kami percaya padamu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.